Baik, kemudian masalah orang tersinggung. Orang tersinggung, mungkin kita bicara dengan orangnya dulu. Kenapa Anda mudah tersinggung? Sensitif, gampang marah, tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah bersarang di hatinya prasangka buruk. Kalau dirimu mudah tersinggung, sebetulnya dirimu adalah gudang prasangka buruk. Gudang kebusukan. Coba kalau orang hatinya mudah prasangka baik, mungkin ada orang datang bilang marah-marah. Kok ngomong kasar? Ya mungkin disakit gigi. Macam-macam mungkin. Di rumahnya ada masalah sehingga datang ke sini dia masih sisa-sisa masalah dari sini. Sehingga mukanya muka suntuk. Tapi kalau dasar hati busuk, prasangka buruk, sombong banget tuh. Orang sok banget. Semua ini bilang iblis, setan. Orang prasangka buruk, sensitif. Ada orang ngomong sedikit salah saja. Nggak bisa dia. Pokoknya dia pengen kawan sama malaikat, semua yang nggak bisa salah. Capek dia hidupnya. Ada orang namanya manusia kadang salah. Tapi kalau orang hatinya lapang, ada orang salah ngomong, dia keceplos. Dia nggak sengaja. Kan enak begitu. Kenapa ada orang sensitif? Itu rusak hatinya. Orang sensitif rusak hatinya. Orang yang gampang marah, emosi, gampang tersinggung, rusak hatinya. Terlalu benar dong, koreksi. Baik. Tidak sepertinya semacam itu. Bangun prasangka baik kepada siapapun. Ada orang ngomong kasar dengan kita. Mungkin karena kita telah mendahulunya. Ada istri marah-marah. Istri di rumah cemberut. Tentunya suaminya marah-marah. Padahal apa? Yang salah suaminya. Tadi pesan susu nggak dibelikan. Misalnya loh. Memang seorang suami kalau ketemu istri harus senyum. Tak tahu hari ini istrinya nggak senyum. Kamu itu istri. Nggak bisa senyum sama suami. Gimana bisa senyum bang, anaknya nunggu susunya ini. Oh iya, mohon maaf. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan kesalahan kita. Pengennya menuntut orang lain harus baik dengan kita. Lupa bahwasanya kita tidak baik. Kemudian, di saat kita punya masalah dengan siapapun, kalau Anda menganggap orang itu membuat masalah dengan Anda, anggap saja orang itu tiba-tiba marah dengan kita. Nyaci kita. Cara yang benar di dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini adalah koreksi ke dalam dulu. Makanya ibu-ibu kalau ngadu kepada kami, Bu ya suami saya marah-marah terus tiap hari. Oh saya tidak akan kritiki suami, saya koreksi dulu. Ibu gimana selama ini? Kan gitu. Koreksi dulu dong. Karena seorang suami, dulu baik enggak? Oh baik Bu ya dulu. Menikah setahun baik, 2 tahun baik, 3 tahun baik. Terus 5 tahun berubah. Oh baik. Kalau dulu baik sekarang berubah, mungkin perubahannya dari kamu. Kalau dicek bisa terbukti, tatanya apa? Istrinya biasanya cuek. Ma, buatin kopi, Ma. Iya, sudah mau berangkat kerja, lupa. Ma, tolong sepatunya masukin, Ma ya, nanti tahu kena hujan. Iya, Pak. Lupa. Akhirnya besok ngomongnya ada begitu lagi. Masukin, jangan lupa. Ya, berubah kan? Berubah. Jadi ternyata marahnya sang suami gara-gara istri. Atau sebaliknya, istri ngomong, suami istri saya ngomel terus, ngomel. Ntar dulu dong, koreksi diri dong. Kalau memang sudah terbukti dirimu benar dan baik, kok dia belum baik, baru ini. Gimana langkah kita? Nah, langkah mengajak kepada kebaikan. Bukan kita kejelekan, kita perangi dengan kejelekan. Orang sensitif, orang mudah marah, lalu orang gampang tersinggung, lalu dia. Maka pertama, kalau memang betul-betul dia tersinggung dan hatinya jelek, bukan Anda yang membuat salah. Sebab ada orang, bukan ini, yang bertanya baik insya Allah. Ada orang ngomong, orang ini tersinggung. Ada orang, Bu ya, ada orang tersinggungan. Siapa? Si fulan. Gimana tidak tersinggung? Oh, omonganmu celekat-celekit. Nggak sadar dia, sehingga orang lain tersinggung. Bukan tersinggung, dia marah bener mau ngomong dia celekat-celekit. Ngomong dia enak. Ngomong itu nggak bisa ngomong yang baik. Bisa saja. Sudah tahu hidungnya kebaik. Kenapa hidungmu begitu? Kan kurang ajar. Ada orang saking polosnya. Kenapa Pak kamu seperti itu? Kenapa matamu begini? Ya, kadang-kadang ada orang yang ngomongannya tidak bisa koreksi. Nggak koreksi. Nggak bisa mengontrol dalam berbicara. Sehingga ya tentu orang lain pada nggak seneng. Akhirnya dia nyimpulkan orang pada gampang tersinggung. Bukan dia yang tersinggung, kamu yang nyinggung perasaannya. Jadi koreksi itu penting. Baik, sekarang anggap saja
Anda benar, baik, solehah, soleh, lembut hati, lembut perilaku, indah pergaulan. Lihat orang yang sensitif, yang sudah tersinggung lain. Langkah pertama apa? Lah kalau dia memang gampang tersinggung, kan Anda harus punya ilmu namanya pertama ilmu kebal dulu. Fahami dia, memang dia begitu. Mau gimana lagi? Satu. Oh ya sudah, paham. Anda kan maklum ya saya gitu. Maklum. Oh ya sudah. Oh, jika ternyata itu istrimu, semoga bukan. Ya didem saja. Biarpun dia kayak begitu tetap, istriku itu pilihanku, ibunya anak-anakku, biar tentrem deh. Nah, ini ilmu kebalnya gitu, nata hati. Terus gimana lagi ya Allah? Baru setelah itu, ya dengan ilmu dong, dia diingatkan perlahan. Biasanya dihadirkan majelis semacam ini. Sama seperti begini tuh, itu menyelesaikan ini, jawaban ini ya, yang punya penyakit ini sembuh insya Allah. Pokoknya angkat tangan dulu. Yang gampang marah sama suami, marah sama istri itu. Ada apa marah-marah? Ada apa sensitif? Gak perlu seperti itu, jelek. Cobalah ibu yang katanya cantik, kalau lagi emosi marah, suruh ngaca, hilang cantikmu. Allah, kok masih dituruti? Setiap hari cemberut. Orang yang indah itu basam, mudah senyum, parasnya ceria, ketemu orang Masya Allah, respon nanggap. Lo kok milih yang setengah kayak jin begitu? Nah, oke, cobalah Anda pikir itu semuanya. Baik, itu ilmunya. Kata Imam Ghazali kan bicara masalah ghadab, marah. Di antaranya Pak, kalau pengen benahi marah itu sebelum bicara tentang akal memahamkan, suruh bicara dohir, suruh ngaca, suruh lihat, suruh ngeliat mukanya. Jadi kalau orang marah biasanya darahnya, ini merah, matanya merah, mukanya jadi jelek, kata Imam Ghazali. Itu saja sebetulnya sudah cukup untuk tidak marah-marah. Belum setelah itu, cari sebab-sebabnya, yaitu dengan ilmu. Yang pertama kita ilmu kebal dulu kalau melihat dia. Kemudian yang kedua adalah kita sampaikan pesan-pesan kemuliaan agar dia tidak mudah sensitif karena itu adalah penyakit, prasangka buruk dan seterusnya. Nasihat harus ada. Harus nasihat. Karena dia orang lain. Kalau diri Anda sendiri, Anda paham setelah ini. Tapi kalau orang lain bagaimana? Difahamkan. Kalau difahamkan tidak paham, nggak ada masalah tetap di rumah Anda. Karena apa? Anda sudah punya ilmu kebal. Tapi tugas memahamkan ini penting. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Mungkin Anda bisa sabar, tapi orang lain belum tentu bisa sabar. Maka di sana ada pendidikan ilmu yang luar biasa besar, namanya apa? Akhlak. Sehingga ada akhlak nanti yang sangat luar biasa adalah lapang hati. Mudah memaafkan. Ini kan perlu dipelajari, mudah memaafkan. Sampai seandainya didolimi pun, dia tidak akan membalas dengan kedoliman. Ini akhlak. Sehingga di saat dicaci dan diolok pun dia akan mikir, kata Imam Ghazali, kalau kamu dicaci dan diolok, pikir dirimu sendiri, kamu benar jelek atau tidak? Jelek Imam. Kalau jelek ya ngapain marah? Memang saya jelek dan kotor. Selesai. Kalau kamu tidak jelek dan tidak kotor, alhamdulillah dia tidak tahu. Dia menduga saja. Kan enak, nggak usah marah. Jadi ilmu, maka itu dibahas ilmu akhlak. Biasanya orang yang sensitif seperti itu, yang gampang tersinggung, dia kurang akhlak dan tidak belajar akhlak. Harus belajar ilmu akhlak. Akhlak membenahi akhlak yang baik. Akhlak agar akhlak menjadi mulia. Kelembutan hati. Jadi indah. Berinteraksi dengan siapapun jadi indah. Baik insya Allah. Nggak ada yang sensitif. Nggak ada yang mudah tersinggung. Boleh sensitif yang harus dibangun adalah urusan agama Allah. Harus ada cemburu. Emosi. Emosi itu adalah emosi yang benar. Syar'i. Marah. Sebab marah itu harus ada. Gini loh ya. Sensitif kan menjadi orang marah, gampang tersinggung. Marah itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Marah itu ada yang baik. Yaitu marah yang dipandu dengan syariat dan dibantu dengan akal. Maka marah itu dibantu dengan syariat dan akal akan menjadi sebuah sifat yang sangat luar biasa hebat, yaitu syaja'ah. Untuk memerangi kebatilan. Nah ini. Kalau merangi kebatilan nggak punya marah gimana? Tenang aja. Nabi Muhammad dicaci, sabar. Al-Quran dicaci, sabar. Oh gila itu, nggak punya iman. Beda. Jadi yang kan syariat yang mengajari kita. Tapi keurusan pribadi kita, bal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Tahan amarah. Dia saudaraku, umat Nabi Muhammad. Kalau mencaci aku, mengolok aku berharap dia diampuni oleh Allah. Selesai, dia umat Nabi Muhammad, tidak akan marah lagi setelah itu.
Baik, yang menyelesaikan tadi adalah akhlak. Suruh belajar akhlak. Dekatkan kepada majelis yang di situ diajarkan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Masalah menolak hadiah ya tadi. Tidak sebaiknya kita menolak hadiah. Nabi akan selalu menerima hadiah. Sekecil apapun. Hadiah dari siapa? La utitu kiraan. Kalau Nabi diberi kaki kambing itu adalah kaki di Arab ya. Kaki kambing di Arab itu adalah sebuah bagian daripada binatang sembelihan yang paling tidak berarti. Kecuali di Indonesia Raya menjadi istimewa. Kikil. Ini kita kasus bukan di Jawa. Jadi kikil jadi mahal nih. Lalu itu kalau aku diberi kaki kambing kata Rasulullah, ini saya aku terima. Hendaknya kita bisa menerima. Tapi di sana pun juga kita tidak wajib menerima semua pemberian seseorang. Jika ternyata di situ ada namanya minnah. Minnah itu begini loh ya. Ada orang memberi apa akan tapi menjadi dia tuh semacam terendahkan. Coba. Kalau dia nih duit 100.000 ambil. Hah. Enak enggak? Kan ngasihnya kan enggak enak bener tuh. Nih. Atau ada sebagian orang yang punya wibawa. Teringat seorang penjual biasa. Dia tidak mau diberi. Dia lebih senang dengan hasil jerih payahnya diri. Suatu ketika ada orang beli, dipikir dia orang kaya beli, ibu kembaliannya ambil saja. Oh enggak usah, saya enggak butuh. Enggak mau memang dia. Karena ada sesuatu itu yang kalau diterima itu merendahkan kita. Itu ada. Kalau begitu tidak wajib kita nerimanya. Kalau ternyata pemberian itu ada makna mahabbah, terima. Makna cinta, terima. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang menjadikan sebab terendahkan, nggak perlu diterima. Ya Allah, kasihan banget. Ini ambil. Jadi ada. Jadi dilihat, kalau yang memberi kepada diri kita, memberi kepada kita adalah orang yang niat mahabbah, sekecil apapun. Mungkin hanya pulpen yang sangat murah, atau buku kecil, atau apa saja. Tapi ternyata dia adalah dengan segala kecintaan, dia ingin memberikan hadiah. Jadi kalau hadiah itu bukan siapa yang diberi hadiah dong. Yang memberi dong, mungkin dia kecil. Masih ada orang, misalnya sedekah infak di pondok ini. Ada orang yang miliaran, ada ratusan juta, ada puluhan juta. Ada yang hanya puluhan ribu, jangan diremehkan. Karena memang puluhan ribu bagi dia adalah segala-galanya. Nah, tinggal bagaimana cara menerimanya itu dilihat. Kalau di situ ada nilai perendahan, atau kita merasa terendahkan, tidak perlu diterima. Tapi secara umum, jika ada orang memberi hadiah, lalu kita memahami bahasanya dengan hadiah itu menyambung hati dan cinta, terima. Nabi tidak menolak hadiah, tapi Nabi menolak zakat. Hadiah diterima karena hadiah itu adalah untuk mahabbah, tahadu, tahabu, salinglah engkau memberi hadiah agar terwujud makna cinta. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.